Shalom Bapak Ibu Jemaat MNCC yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Saya berharap tentunya semua dalam keadaan baik, keadaan sehat, dan tetap bersukacita. Jangan lupa, tetap kita menjalankan protokol kesehatan dengan 3M. Memakai masker, menjaga jarak, tentunya mencuci tangan dengan sabun. Dengan taat kita menjalani protokol yang baik, kita bisa jadi teladan dimanapun kita boleh berada. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam situasi seperti saat ini, hendaklah kita semua jangan bimbang, jangan takut, dan jangan khawatir. Karena firman Tuhan di dalam Mazmur 55 ayat 2 berkata, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Karena itu, tetap kita pegang akan janjinya dan percaya bahwa penyertaan Tuhan baik adanya untuk kita semua. Mari saat ini siapkan waktu yang baik, hati yang siap untuk mengikuti ibadah hari ini. Sebelum ibadah mulai, mari kita akan sama-sama berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali Tuhan saat ini kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan kalau saat ini kami boleh ada. Ini semua karena kasih setiamu dan kebaikanmu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, buat kesehatan, buat pemulihan yang boleh ada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan pada saat ini Tuhan, kami mau beribadah ya Bapa. Tuhan pimpin dan sertai kami, dan kami mau menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom MNCC, kita mau bersyukur pada Tuhan karena kita punya Allah yang hidup, kasih setianya tetap selama-lamanya, amin. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak aku ragu, kau menjamin hidupku, kau keselamatanku. Terjadi dalam hidup kita mau tetap percaya kita punya Allah yang benar, kita punya Allah yang hidup, Allah yang senantiasa menyertai kehidupan kita sampai selama-lamanya, amin. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi.
Kami bersyukur Tuhan, kalau saat ini kami hidup, itu semua karena kasih dan kemurahan-Mu atas hidup kami Tuhan. Oleh sebab itu kami mau memuji dan menyembah Tuhan, Allah yang layak disembah, Allah yang layak ditinggikan atas hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus, Engkau baik Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih buat rancangan hidup yang selalu baik buat hidup kami. Terima kasih buat berkat kemurahan-Mu yang selalu ada dalam hidup kami Tuhan. Kami sungguh bersyukur punya Allah yang luar biasa seperti Engkau Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Pada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu.
Engkau baik Tuhan, Engkau baik, kasih setiamu tak berkesudahan. Kami sembah Engkau, kami tinggikan Engkau Tuhan. Segala syukur bagimu, segala hormat kami bagimu, Yesus Tuhan. Kau yang layak ditinggikan, diagungkan selamanya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Kau yang menjadi juru selamat hidup kami Tuhan. Dalam janji-Mu ada kemenangan buat kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Walau ku harus berjalan dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu oh Tuhan nyatalah bagi hidup. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Kami percaya walaupun kami melewati lembah kekelaman, Engkau ada Tuhan. Walau ku harus berjalan dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu oh Tuhan nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya
Sungguh kami bersyukur Tuhan. Besar setiamu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan kalau saat ini kami boleh memuji dan menyembah Tuhan. Kami percaya Tuhan saat ini Engkau melawat setiap kami yang beribadah online. Kami percaya Tuhan dimanapun anak-anak-Mu berada, Engkau ada bersama mereka. Engkau melawat Tuhan, menguatkan, menyembuhkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami mau siapkan hati kami mau menerima firman-Mu, biarlah hati kami boleh menjadi tanah hati yang subur. Supaya saat firman-Mu ditaburkan, firman itu boleh tertanam, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Sehingga hanya nama-Mu yang kami tinggikan, hanya nama-Mu yang kami muliakan dalam kehidupan kami. Tuhan Kau mengurapi, menguduskan hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Sebab tanpa urapan-Mu Tuhan, hamba-Mu tidak ada apa-apanya. Mari Tuhan, Roh Kudus Kau yang berbicara saat ini buat kami semua, sampaikan isi hati-Mu dan kami percaya firman-Mu yang akan memberkati kehidupan kami, menguatkan kami untuk kami melalui hari-hari ke depan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu ke depan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan kami mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Shalom Jemaat MNCC, senang sekali kalau kita bisa berkumpul hari ini. Kita mau belajar bersama dari firman Tuhan. Bulan ini tema gereja kita adalah kapasitas. Kapasitas dalam arti yang lebih sederhana bisa diartikan sebagai kekuatan atau kemampuan. Contohnya adalah sebuah karet gelang. Karet gelang bisalah menjadi karet gelang yang biasa, yang tidak berfungsi ketika digeletakkan begitu saja. Tapi karet gelang bisa berfungsi ketika dia melakukan bagiannya. Dia bisa ikat barang-barang yang kecil. Tapi di satu peristiwa, ketika karet gelang ini diperlukan untuk mengikat hal yang lebih besar, dia bisa ditarik sedemikian rupa sehingga bisa ikat sesuatu yang lebih besar. Hidup kita mungkin seperti karet gelang ini. Kita mungkin bukan siapa-siapa ketika karet gelang ini hanya diletakkan begitu saja. Kita tidak pernah diperhitungkan orang, bahkan keberadaan kita ada ataupun tidak ada, sepertinya tidak ada bedanya. Tapi kita ingin kalau hidup kita seperti karet gelang ini. Mungkin kita sekarang hanya lakukan hal-hal kecil saja. Hal-hal yang biasa kita lakukan, hal-hal yang tidak terlalu berat untuk kita lakukan. Tapi bersama dengan Tuhan sebenarnya kita bisa seperti karet gelang yang direntangkan begitu rupa sehingga ia bisa mencapai fungsinya yang lebih baik. Firman Tuhan katakan kalau anak Tuhan, saya dan saudara adalah orang yang harusnya luar biasa. Firman Tuhan katakan Tuhan ciptakan kita menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Tapi masalahnya dalam kehidupan sehari-hari, kadang-kadang kita merasa saya bukan siapa-siapa. Kalau seperti karet gelang mungkin dilupakan orang dan kalau perlu baru dicari. Tapi kita mau belajar hari ini bagaimana caranya supaya hidup kita menggenapi firman Tuhan. Yang tadi katakan bahwa kita menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Hidup kita haruslah menjadi hal yang luar biasa, bukan hidup yang biasa-biasa saja. Kalau dicontohkan sebagai grafik, kadang-kadang hidup kita itu rata-rata saja. Bahkan yang lebih parah bukan rata tapi menurun. Jadi harusnya kalau kita sebagai kepala dan bukan menjadi ekor, hidup kita haruslah jadi grafiknya naik. Dan kita mau belajar hari ini bagaimana kata firman Tuhan supaya kita menggenapi firman Tuhan itu. Kita menjadi pribadi yang kalau firman Tuhan katakan jadi kepala dan bukan menjadi ekor, kita ingin hidup kita menjadi luar biasa bersama dengan Tuhan. Kalau luar biasa diartikan dengan hal yang lain mungkin spektakuler. Bahkan ada orang yang mengatakan hidup kita jadi bombastis, luar biasa bersama dengan Tuhan. Dan kita mau belajar saat ini 2 tahapan yang harus dilewati untuk kita menjadi lebih baik. Jadi hari ini tema yang saya ambil adalah karet gelang. Mungkin hal biasa tapi saya berharap bahwa renungan kita saat ini kita sama-sama belajar, kita diingatkan kalau lihat karet gelang, oh berarti hidup kita harus bermanfaat seperti karet gelang ini.
Kita mau buka satu bagian firman Tuhan dalam Efesus 2 ayat yang ke-10. Saya undang Bapak Ibu dimanapun kita berada untuk buka bagian firman Tuhan ini. Saya bacakan firman Tuhan katakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Hal yang pertama atau tahapan yang pertama supaya hidup kita maksimal di hadapan Tuhan, seperti sebuah karet gelang yang memenuhi fungsinya, tidak hanya dibiarkan begitu saja. Firman Tuhan katakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi kalau karet gelang ini fungsinya adalah untuk mengikat, berarti kalau kita, kata firman Tuhan apa? Kita diciptakan Allah untuk melakukan pekerjaan baik. Pertanyaannya adalah, apakah sekarang kita sudah lakukan pekerjaan baik yang sudah Allah persiapkan buat kita? Kadang hari demi hari, bulan berganti bulan, nggak kerasa tahun berganti, dan hidup kita biasa-biasa saja. Nggak ada hal yang spesial, nggak ada hal yang luar biasa. Padahal firman Tuhan katakan hidup kita haruslah menjadi hidup yang luar biasa. Tahapan yang pertama untuk kita bisa memaksimalkan fungsi kita, memaksimalkan kemampuan kita di dalam Tuhan, yang pertama adalah kenali siapa Anda. Kenali siapa saya, kenali siapa Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Kita mau cari tahu kalau kita harusnya seperti apa. Kita kadang-kadang tidak mau untuk menjadi lebih baik di hadapan Tuhan. Padahal firman Tuhan katakan dalam bulan-bulan yang lalu, bahwa kita harus berubah oleh pembaharuan budi kita, hidup kita haruslah menjadi lebih baik, tapi kenyataan tidak seperti yang seharusnya. Kadang-kadang hidup kita nggak ada bedanya hari demi hari. Firman Tuhan katakan, karena ini buatan Allah. Jadi yang tahu produk suatu barang, ya pasti yang buatnya. Yang tahu iPhone, pasti yang menciptakan iPhone yang tahu. Kita ini buatan Allah. Dan Tuhan yang tahu fungsi kita seperti apa. Efesus 2 ayat 10 yang kita baca tadi katakan bahwa kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi sekarang pertanyaannya, kita sudah lakukan belum pekerjaan baik yang Tuhan sudah persiapkan buat kita? Atau kadang-kadang kita pura-pura tidak tahu, seakan-akan nggak tahu nih apa yang harus kita lakukan bersama dengan Tuhan. Ya ke gereja seminggu sekali kayaknya cukup. Nggak seperti itu, saudara. Kita mau lihat, kalau firman Tuhan katakan, Tuhan ciptakan kita untuk melakukan pekerjaan baik. Dalam firman Tuhan bagian yang lain kita mau buka di Yakobus. Kitab Yakobus 4 ayat 17. Firman Tuhan tadi katakan bahwa Tuhan ciptakan kita untuk melakukan pekerjaan baik. Dan Yakobus 4 ayat 17 katakan, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik dan ia tidak melakukannya, ia berdosa. Jadi kalau kita tahu yang baik dan kita tidak lakukan, kita berdosa. Sesimpel itu. Jadi berdosa bukan ketika kita membunuh orang, ketika kita mencuri, ketika kita lakukan hal-hal yang kata orang memang nggak pantas dilakukan. Firman Tuhan katakan ketika kita tahu yang baik dan kita tidak melakukannya, kita sudah berdosa. Jadi hari ini kita mau belajar. Kalau kita mau menggenapi firman Tuhan, kita rindu bahwa kita menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Hal yang pertama tahapannya adalah kenali siapa kita. Tuhan bilang, Tuhan katakan kita ini diciptakan Allah untuk melakukan pekerjaan baik. Kalau Bapak, Ibu, Saudara bertanya, pekerjaan baik itu seperti apa sih? Kita tahu persis, kita bertahun-tahun ke gereja, kita tahu ayat-ayat, kalau kita tidak lakukan, itu pekerjaan baik yang tidak kita lakukan. Seorang anak tahu ayatnya katakan hormatilah orang tuamu, kan haruslah demikian. Tapi dia tidak lakukan itu. Ada ayat yang katakan janganlah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan banyak orang. Tapi seringkali kita bilang gereja kan masih buka minggu depan. Jadi kalau hari ini gak sempat ya minggu depan saja. Mungkin gereja masih buka, saudara. Tapi saya mau katakan mungkin saudara yang tidak sempat ke gereja. Jadi saat ini firman Tuhan katakan tahapan pertama kalau kita pengen luar biasa di hadapan Tuhan adalah kenali siapa saya dan saudara. Kita adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik.
Jadi sekarang tidak ada alasan lagi kalau kita katakan, aduh saya tidak tahu pekerjaan baik apa yang harus saya lakukan atau apa yang Tuhan mau. Kita mau rubah ketika kita bangun pagi, kita mau tanyakan Tuhan mau saya lakukan apa? Karena kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik. Kalau saya punya handphone, casingnya bagus, layarnya bagus, semua sepertinya bagus. Kalau di online katakan mulus 100%. Tapi ketika handphone itu yang saya miliki itu tidak berfungsi dengan baik, handphone adalah buat telepon. Tapi kalau handphone itu tidak bisa dipakai telepon, kemudian kameranya buram, kira-kira handphone itu enaknya diapain? Sama seperti itu. Ketika Tuhan ciptakan kita dengan maksud tertentu, fungsinya jelas bahwa kita harus lakukan pekerjaan baik. Kalau kita tidak lakukan, kira-kira salahkah Tuhan jika Tuhan tidak peduli dengan kita? Seperti handphone yang saya punya, kalau handphone itu tidak berfungsi dengan baik, saya nggak akan peduli. Mungkin tidak di saku atau di tas, dimanapun dia ada, saya nggak peduli. Kita rindu bahwa hidup kita menjadi hidup yang lebih baik karena kita mengerti. Tahapan pertama, mengerti siapa saya dan saudara. Tahapan yang kedua, yang kita mau belajar dari Kret Gelang ini. Ketika Kret Gelang ini mengerti persis siapa dirinya, fungsinya seperti apa, tadi kita sudah tahu, saudara, kita ini ciptaan Allah, diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik. Dalam perjalanan hidup untuk ketika kita lakukan bagian kita hari demi hari, kadang-kadang kita bilang, iya sih saya tahu pekerjaan baik, tapi nantilah kalau saya sedang semuanya baik-baik saja, atau saya tidak punya masalah lagi. Seringkali kita bilang nantilah ketika kita mau lakukan pekerjaan baik. Tahapan yang pertama, kenali siapa saya dan saudara. Tahapan yang kedua adalah hiduplah dalam damai sejahtera. Wah, itu kan susah. Damai sejahtera enak kalau lagi banyak uang. Damai sejahtera enak kalau lagi nggak punya masalah. Benar nggak seperti itu? Kita mau lihat bagian firman Tuhan yang lain ketika kita bilang kita mau lakukan semuanya ketika semuanya baik-baik saja. Kita buka bagian firman Tuhan di Roma 5 ayat yang ketiga. Kita buka bagian firman Tuhan di Roma 5 ayat yang ketiga. Kalau Bapak Ibu Saudara seperti saya, beberapa waktu yang lalu saya akan lakukan pekerjaan baik kalau semuanya baik-baik saja. Saya satu kali renungan, kemudian saya baca ayat ini. Roma 5 ayat yang ketiga katakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Wah, kayaknya salah nih ayat. Kalau bermegah itu kayaknya enaknya kalau lagi semuanya baik-baik saja. Atau tidak ada masalah sedikit pun. Boleh saya berbangga, saya berbahagia dengan kondisi saya. Tapi tidak, firman Tuhan katakan, hendaklah kita bermegah juga dalam kesengsaraan. Kok bisa ya? Firman Tuhan tidak berhenti di situ. Firman Tuhan katakan karena kita tahu bahwa kesengsaraan, persoalan, masalah itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Pengharapan adalah sesuatu yang dibutuhkan semua orang. Teman saya pernah katakan bahwa ketika satu orang tidak punya pengharapan, 5 detik bisa mati. Saya tanyakan, kok bisa ya? Ya, ketika dia di pinggir jalan, dia bilang, aduh, hidup saya kok begini-begini amat. Kayaknya enak mati aja. Kemudian dia jalan, 5 detik kemudian dia sudah tidak di dunia ini. Jadi hal pencobaan, permasalahan, firman Tuhan katakan kita harus bermegah. Kita harus berbahagia ketika kita punya masalah. Kok bisa ya? Karena kita tahu siapa Allah kita. Ketika Yesus mau naik ke surga, Yesus katakan dalam Yohanes 14 ayat 27, kita baca sama-sama. Yohanes 14 ayat yang ke-27. Saya undang Bapak Ibu untuk buka ayatnya masing-masing. Yohanes 14 ayat yang ke-27. Saya bacakan Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Yesus sangat mengerti persis apa yang dibutuhkan manusia. Tahapan yang pertama tadi katakan kenali siapa kita. Yang kedua jalani hidup kita dengan damai sejahtera. Damai sejahtera adalah barang yang
langkah, saudara. Damai sejahtera dalam Kamus Bahasa Indonesia, saya tidak tahu apakah Kamus Bahasa Indonesia sekarang ada atau tidak, tapi saya sebelum mulai acara ini saya Google, damai sejahtera belum ada, artinya tidak ada. Damai itu ada, artinya sejahtera itu ada, tapi damai sejahtera itu tidak ada langsung artinya. Karena ternyata damai sejahtera itu hanya ada dalam Kristus Yesus. Keterangan yang diambil di situ katakan damai sejahtera itu kondisi di mana mungkin tidak menyenangkan, tapi kebahagiaan itu tetap ada. Itu damai sejahtera. Jadi masalah boleh ada, tapi tetap tinggal tenang hati kita. Itu damai sejahtera. Dan firman Tuhan katakan damai sejahtera itu nggak usah dicari lagi. Karena ketika Yesus mau naik ke surga, Yesus katakan di ayat 27, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Jadi damai sejahtera sudah ada di hidup kita. Cuma masalahnya kita mau pergunakan tidak damai sejahtera itu. Firman Tuhan katakan pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan biasa. Jadi ketika kita punya masalah, firman Tuhan katakan itu biasa. Hal yang gampang. Tapi seringkali yang bikin masalah kita. Masalahnya sepele, kita besar-besarkan. Ingat janji Allah. Ketika semuanya tidaklah baik, masalah itu ada, supaya kita mengalami mujizat Tuhan. Karena tidak pernah kita akan nikmati mujizat Tuhan kalau kita tidak punya masalah. Tidak pernah kita akan mengalami sesuatu yang luar biasa kalau kita tidak mengalami ujian dan ujian. Firman Tuhan katakan tadi ujian, persoalan yang kita alami itu menghasilkan tahan uji, ketekunan, bahkan pengharapan di dalam Tuhan. Jadi percayalah ketika sekarang kondisi kita tidaklah baik, semua akan baik-baik saja bersama dengan Tuhan. Masalahnya kita mau lihat janji Tuhan atau kita lihat masalah. Ketika satu orang bilang, saya akan bahagia, saya akan damai sejahtera kalau masalah ini lalu daripada saya. Jangan. Rubah mulai saat ini, kalau masalah ada, percayalah, kuasa Tuhan tetap sama, janji Tuhan tetap sama. Kita akan lihat mujizat itu terjadi dalam hidup kita. Kalau kita menunggu masalah itu lalu, baru kita damai sejahtera, kayaknya sulit. Karena yang saya tahu, damai sejahtera itu sudah menjadi bagian kita. Yang jadi masalah, kita mau lengkapi, kita mau hidupi, kita mau jalani masalah itu sebagai suatu bagian hidup kita atau tidak. Karena kalau kita akan bahagia ketika masalah itu tidak ada, hanya 2 tipe orang yang nggak punya masalah. Yang pertama orang gila. Saya percaya Bapak, Ibu, Saudara, dan saya nggak mau disebut orang gila. Karena itu kalau punya masalah ya wajar-wajar saja. Yang tipe yang kedua, yang tidak punya masalah adalah orang mati. Saya dan saudara, Bapak, Ibu sekalian bukanlah orang mati. Jadi kalau kita punya masalah saat ini, ya biasa-biasa saja. Karena kita bukan orang gila dan bukan orang mati, jadi kalau punya masalah, jalani saja. Karena pilihannya cuma 2, kalau kita ingin tidak punya masalah. Kita jadi orang gila atau kita jadi orang mati. Kita bukan dua-duanya, maka jalanilah, pegang firman Tuhan itu. Firman Tuhan katakan tadi, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa. Itu biasa. Itu berat buat saya. Firman Tuhan gak sampai di situ. Firman Tuhan katakan itu tidak melebihi kemampuan kita. Dan Allah setia dan adil, dan Dia akan memberikan kepada kita jalan keluar. Kalau kita tidak cari tahu apa yang Tuhan mau, mungkin kita tidak mengerti jalan Tuhan seperti apa. Tapi sekarang, kalau kita punya masalah, kalau kita dalam kondisi yang tidak menyenangkan, cari tahu apa maksud Tuhan di balik semuanya. Tetap pegang janji Allah, percaya kepada janji Allah, dan Tuhan akan buat semuanya jadi luar biasa. Jadi ada 2 tahapan kalau kita mau hidup kita punya kemampuan yang lebih besar dari sekarang. Yang pertama, kenali siapa kita. Kalau belum, tanya. Karena ada satu waktu, saya pernah kumpul dengan semua grup saya. Semua dikasih kertas, kemudian silakan jawab pertanyaan saya. Pertanyaannya adalah, siapakah saya? Ternyata untuk jawab pertanyaan itu butuh waktu yang cukup lama. Bahkan ada beberapa orang di small group saya, teman-teman saya, dia bingung mau tulis apa.
Kadang-kadang kita seperti itu. Kita ingin hidup kita luar biasa, tapi kita nggak tahu kemampuan kita. Coba pikirkan saat ini, kemampuan kita sebatas apa? Kalau kurang, apa yang harus ditambah? Dan ketika kita bilang, aduh saya mau punya keterbatasan, Tuhan tahu keterbatasan kita. Jangan seperti Musa yang ketika dia diminta Tuhan untuk pimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir, Musa bilang, saya bukan siapa-siapa. Saya berat lidah, saya nggak bisa. Kalau sekarang saya baca bagian itu, saya suka tersenyum sendiri. Ketika Musa bicara seperti itu, sama saja dengan Musa yang katakan bahwa Tuhan nggak tahu ciptaannya. Tuhan tahu siapa saya dan saudara, jadi jangan katakan, kok masalah berat-berat amat ya. Tidak. Mulai sekarang kita mau pegang janji Tuhan. Ingat 1 Korintus 10 ayat 13 katakan, pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Dan ketika kita dicobai, Allah itu setia. Dia akan memberikan kita jalan keluarnya. Ayat yang terakhir, saya mau kita buka bagian firman Tuhan dalam Pengkhotbah 3, ayat yang ke-11. Pengkhotbah 3, ayat yang ke-11. Saya rindu kalau saudara, Bapak, Ibu punya Alkitab buku seperti ini. Ayat ini kalau bisa digarisin. Kalau bisa di stabilo, kasih stabilo. Kalau perlu ditandain. Karena ayat ini kalau bagi saya itu ayat yang luar biasa ketika apapun kondisi saya, ketika saya pernah mengalami kegagalan, saya pernah mempertanyakan apakah Tuhan ada, apa susahnya kalau Tuhan buat masalah ini berlalu. Ayat ini menguatkan saya dan saya berharap bahwa ayat ini juga menguatkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11. Pengkhotbah 3 ayat ke-11 katakan, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Sekali lagi saya bacakan, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Waktunya siapa? Waktunya Tuhan. Ada satu quote yang katakan, semua indah pada waktunya. Kalau sekarang belum indah, berarti belum waktunya. Kita mau ingat ketika kita lihat karet gelang ini tergeletak di rumah kita. Oh, saya pernah belajar sama-sama renungan 1 hari Minggu yang katakan semua indah pada waktunya. Kalau sekarang belum indah, berarti belum waktunya. Sebelum saya tutup renungan kita saat ini, saya rindu mengulang kembali dari awal. Hidup kita adalah hidup yang seharusnya luar biasa bersama dengan Tuhan, tapi kalau tidak luar biasa berarti ada yang salah. Ada hal yang harus diperbaiki. Ada 2 tahapan yang kita harus perbaiki untuk hidup kita lebih baik bersama dengan Tuhan. Yang pertama adalah kenali siapa kita. Cari tahu apa kemampuan kita, apa kekurangan kita, apa yang harus diperbaiki, apa yang Tuhan mau kita lakukan. Setelah kita tahu, kita mau kelola itu menjadi hal yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Dan ketika kita jalani hidup ini, ada masalah, ada persoalan. Firman Tuhan katakan tadi, bermegahlah dalam kesengsaraan. Kenapa? Karena semuanya ada maksud Tuhan. Semua akan baik kalau kita mengerti maksud Tuhan di balik semuanya. Masalah ada, persoalan boleh ada, karena kita akan alami mujizat. Karena mujizat tidak akan pernah terjadi kalau kita tidak pernah punya masalah. Dan ingat, ketika kita punya masalah, persoalan itu hal-hal yang biasa. Persoalan itu hal-hal yang mudah untuk kita hadapi karena Tuhan yang mampukan kita. Cuman sekarang masalahnya kita mau jalani bersama dengan Tuhan atau tidak. Masalah akan besar ketika kita salah kaprah. Ketika kita punya masalah, bukan lebih dekat kepada Tuhan, malah jauh dari Tuhan. Malah Tuhan dijauhin. Itu salah kita. Ketika kita punya masalah, kita harus mencari tahu. Lebih dekat bersama dengan Tuhan dan tanyakan, Tuhan, apa yang Tuhan mau saya lakukan? Mulai hari ini, kita mau perbesar kemampuan kita, kapasitas kita untuk mengerti apa yang Tuhan mau di hidup kita. Kita adalah anak-anak Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Cari tahu pekerjaan baik apa yang Tuhan mau saya lakukan. Tiap pagi, kita mau tanyakan, Tuhan,
Terima kasih buat hari ini, apa yang Tuhan mau saya lakukan hari ini. Dan biarlah Roh Kudus yang tinggal dalam hati kita bagi pengertian kepada kita, untuk mengerti persis apa yang Tuhan mau di hidup kita, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Selamat hari Minggu, biarlah renungan hari ini bisa menjadi berkat, peringatan buat saya dan Bapak Ibu semua. Terima kasih, sampai bertemu di ibadah kita selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, Saudara diberkati Tuhan saat ini, amin. Kita bersyukur hari ini kita kembali diperlengkapi, dibekali bagaimana kita hidup mempunyai kapasitas yang maksimal. Seperti karet gelang, semakin ditarik kuat, semakin besar barang yang dapat diikatnya. Karena seberapa besar kapasitas yang kita raih itu ditentukan oleh tarikan yang kita terima. Dan lebih dari itu, kapasitas yang kita raih itu ditentukan besarnya oleh kepercayaan kita kepada janji Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Pak Kusdinar untuk pelayanannya hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara, kita masuk di dalam doa syafaat. Kembali Tuhan, saat ini dimanapun kami boleh berada, baik kami jemaat-Mu di MNCC, juga bagi saudara seiman yang bersama-sama beribadah Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa, bersama-sama kami boleh memuji dan menyembah Tuhan. Kami bersyukur kembali diberkati oleh kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kami untuk kami di dalam hidup ini punya kapasitas yang maksimal. Kami percaya Roh Kudus, Engkau Tuhan yang sudah memberikan kami kapasitas yang besar. Bagian kami adalah kami siap untuk menerima tarikan itu Tuhan. Dan kami percaya Roh Kudus yang memampukan setiap kami. Terima kasih juga Tuhan buat hamba-Mu Pak Kusdinar yang sudah menjadi saluran berkat buat kami hari ini. Kami berdoa biarlah pengurapan, pewahyuan yang dari Tuhan terus berlimpah untuk hamba-Mu ini. Kami bersyukur juga Bapa buat gembala kami di MNCC, Pak Gem Oki, bersama dengan keluarga diberkati oleh Tuhan. Terus pewahyuan hikmat yang daripada-Mu turun bagi hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat tim penggembalaan yang ada, buat setiap kami jemaat-Mu, bahkan setiap kami umat-Mu Tuhan, saudara seiman kami dimanapun berada. Kami percaya, kami diberkati oleh Tuhan. Kami yang lemah Tuhan sudah kuatkan. Kami yang sakit pun bilur darah-Mu sudah menyembuhkan kami. Kami bersyukur ya Bapa, buat setiap kami yang ambil bagian di dalam ibadah ini, apapun itu bentuknya, biarlah itu sebagai tanda syukur kami untuk menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat bangsa kami Indonesia. Kami terus memperkatakan Indonesia diberkati Allah. Indonesia sehat, Indonesia maju di dalam kasih karunia Tuhan. Kami berdoa mendukung Bapak Jokowi sebagai kepala negara, presiden bagi bangsa ini Tuhan. Biar roh takut akan Engkau berkuasa untuk Bapak Jokowi. Dan bisa memimpin bangsa ini dengan baik. Menuju Indonesia yang lebih maju, lebih baik, lebih sehat di dalam nama Tuhan Yesus. Dan buat setiap jajaran yang ada di bawahnya sampai kepada tingkat RT. Kami berdoa roh takut akan Engkau berkuasa atas mereka. Sehingga mereka boleh bekerja dengan penuh tanggung jawab. Mengambil setiap keputusan dengan benar sesuai kehendak-Mu ya Aba. Kami bersyukur buat kota kami Sukabumi. Kami juga memperkatakan Sukabumi diberkati oleh Tuhan. Sukabumi maju dalam seluruh aspek kehidupan. Sukabumi aman, Sukabumi damai di dalam nama Yesus. Seluruh gereja Tuhan bersatu di dalam Engkau untuk terus bersinar bagi kemuliaan nama-Mu Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur
buat ibadah hari Minggu ini. Terima kasih, biarlah manis Engkau mendengar setiap pujian kami. Keberadaan kami dimanapun kami berada Tuhan. Kami percaya itu semua menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami mau mengakhiri ibadah untuk hari ini. Kami rindu menerima berkat yang daripada-Mu melalui hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih, jemaat MNCC yang dikasih Tuhan, mari sama-sama kita arahkan hati kita kepada Tuhan, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita, damai sejahtera dalam satu iman, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah di dalam pengharapan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudaraku, turunlah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kehidupanmu. Mulai dari hari ini sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang percaya sama-sama katakan amin.